Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bisa bersama-sama semakin dekat ke hari kemenangan. Semakin dekat kita sama-sama akan merayakan hari raya Idul Fitri. Dan mungkin Anda sekarang sudah menyaksikan tafsir Al-Misbah bersama dengan keluarga besar. Dan senang sekali kembali saya Hilbram Dunar bisa bertemu dengan Anda tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin dekat kita ke Idul Fitri Pak Quraish, tapi insya Allah iman kita semakin kuat. Amin, amin. Dan yang tidak kalah penting kita masih akan membahas mengenai surah Az-Zariyat kali ini. Kita ingin lanjutkan apa yang kita bicarakan kemarin malam. Iya, dari ayat 17 ya. Iya, jadi kemarin tuh kita sudah jelaskan bahwa orang-orang bertakwa menurut ayat ini akan ada di sorga. Mereka menerima dengan segala senang hati apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Itu disebabkan karena mereka adalah orang-orang muhsin. Iya. Nah, muhsinin kita terangkan apa yang dimaksud muhsinin, yaitu beribadah kepada Tuhan, tidurnya tidak nyenyak, itu pun sedikit. Waktu sahur dia zikir, dia istighfar. Kemudian sekarang yang kita mau tambahkan di sini, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada yang mereka sisihkan sejak semula untuk yang minta dan yang tidak minta tapi butuh. Ini ayat turun di Mekah. Di Mekah belum ada kewajiban zakat. Ini berarti bahwa orang-orang ini sudah menyisihkan sebagian hartanya yang akan disiapkannya untuk siapapun yang minta atau bahkan tidak minta tetapi butuh. Memang ada orang-orang yang dipuji oleh Al-Quran bahwa dia tidak mengulurkan tangan untuk minta. Sehingga diduga kaya. Yahsabuhumun nasu aghniya minat ta'affuf. Karena tidak ingin karena ingin menjaga air mukanya. Nah, itu sebabnya dalam konteks zakat ada yang dinamai amil. Amil itu antara lain bertugas mencari siapa orang yang butuh dan tidak mau minta. Oke, kita kembali. Di harta mereka sudah ada hak orang lain pada mereka dan menjadi kewajiban dia karena ada hak orang lain untuk memberinya. Lisail bagi yang meminta. Nah, karena itu kita lihat lagi tuntunan agama. Usahakan untuk tidak menolak siapapun yang minta. Walau Anda duga dia kaya. Agama ini menginginkan kita tidak mempermalukan orang. Ya kan? Orang datang minta. Boleh jadi bukan buat dirinya. Boleh jadi buat orang lain. Menyalurkan. Ya, orang datang minta. Datangnya minta itu, agama pun berkata, jangan banyak minta. Nabi pernah bersabda, siapa yang tidak minta kepada manusia tentu, maka saya harapkan dia masuk surga. Siapa yang tidak minta kepada manusia, dalam arti dia berhubungan dengan Allah, itu. Sehingga ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua, tongkatnya jatuh, dia tidak minta orang supaya ambilkan. Karena meminta-minta itu, Anda kenapa harus minta? Kalau Anda masih bisa. Usaha dulu. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau yakin. Anda mau yakin? Perhatikan. Sebenarnya apa yang kita lihat di dunia ini itu mestinya apapun yang Anda lihat menunjukkan kuasa Tuhan dan mengagumkan. Tapi biasa karena kita sudah sering lihat,
terjadi erosi. Iya. Sebenarnya saya sesuatu yang jatuh ke bawah itu mengagumkan itu. Tapi kita kagum kalau dia lari ke atas. Iya, karena jarang. Karena jarang. Tapi karena sudah sering, sebenarnya ini luar biasa mengagumkan ini. Kenapa dia tidak berhenti di tengah? Anda, dengan ilmu kita harus tahu, oh Tuhan menciptakan daya tarik. Iya. Ya toh? Nah, apapun yang Anda lihat di bumi ini bisa menjadi bukti tentang kuasa Allah. Karena itu ada yang dinamai jangkar emosi. Jangkar emosi. Saya beri contoh jangkar emosi. Anda lihat foto, Anda bisa teringat. Bisa. Foto menjadi jangkar untuk mengingat. Oh. Iya. Iya. Daun jatuh. Ini terjadi. Itu semua yang Anda lihat di bumi ini bisa mengingatkan Allah pada Allah dan kuasanya. Jadikan segala sesuatu jangkar emosi. Fil ardi ayatun lil muqin. Di bumi ini kemanapun Anda memandang, Anda bisa menemukan di balik itu ada Tuhan. Amin. Iya kan? Iya. Oke. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum. Dalam diri kamu. Kita ambil contoh yang kecil, membaca. Sekarang kita baca. Anda tahu prosesnya itu luar biasa cepatnya. Ini buku nih. Al-Lubab. Iya. Al-Lubab. Itu terjadi proses. Mata saya lihat A, baru L, baru L lagi, baru U, baru B, baru B. Cepat sekali ya Iya. prosesnya. Begitu lihat, menginstruksikan kepada lidah, ucapkan. Dan yang lebih aneh lagi, kalau Anda membaca suatu tulisan, lantas salah tulis, Anda langsung membenarkannya. Betul. Terbalik-balik hurufnya Baik, atau apa. ya, bagaimana ini? Itu kuasa Allah pada diri Anda. Masya Allah. Belum lagi otak, belum lagi mata, belum lagi penghirup, belum segalanya. Tidak mungkin sosok ini terjadi sedemikian rupa, sedemikian teliti. Perhatikan diri Anda. Anda akan menemukan bukti-bukti bahwa Tuhan Maha Kuasa. Wa fi anfusikum. Apa kamu tidak lihat itu? Apa kamu tidak mau gunakan mata kepala dan mata hatimu untuk berpikir untuk itu? Baru dia katakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezekimu, ada rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ini kita mau lihat. Kok di langit ada rezekimu? Ada orang yang secara sepintas berkata, betul di langit. Cahaya matahari dari langit, itu rezeki Tuhan. Iya. Udara dari langit, itu rezeki Tuhan. Tapi ada makna yang lebih dalam. Jangan pernah memandang bahwa rezeki Anda ditentukan di bumi ini. Oh. Iya. Yang di atas yang menentukan. Ya, baik, kita tahan dulu sampai di situ. Menarik pembahasannya Pak Quraish. Tentunya akan lebih lanjut lagi dibahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Dia berbicara tentang Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apa kaitannya rezeki dengan Nabi Ibrahim? Iya. Ya kan? Selalu menarik membahas mengenai rezeki, dan saya sendiri banyak mendapatkan pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Quraish nih kalau berhubungan dengan rezeki. Tapi tadi Pak Quraish mengatakan bahwa rezeki kita itu adalah apa yang kita miliki dan bisa kita manfaatkan. Kadang-kadang kita dapat rezeki tapi sebenarnya itu adalah rezekinya orang lain karena yang bisa dimanfaatkan oleh orang tersebut. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish. Oke deh, sama rizqukum, rezeki kamu itu ada di langit dan itu rezeki tadi ya. Dan apa yang dijanjikan pada kamu? Yang menjanjikan itu Tuhan. Iya. Yang dijanjikan sorga atau neraka. Oke, baru dia katakan, fa warabbis sama'i wal ardi. Demi Tuhan
pemelihara, pengatur langit dan bumi. Tuhan bersumpah, sesungguhnya itu adalah hak. Itu adalah kebenaran mutlak. Seperti halnya kamu berucap. Apa maknanya ini? Seperti halnya kamu berucap. Kita beri contoh. Saya berbicara. Anda dengar. Iya. Bisa salah dengar atau tidak? Bisa. Bisa. Bagus. Kalau begitu tidak semua apa yang Anda dengar benar-benar benar. Iya, betul. Anda melihat. Bisa salah lihat. Bisa juga. Bisa juga. Sekarang kita tanya. Anda berucap, berkata saya. Iya. Anda yakin bahwa Anda berucap kata saya? Iya, yakin. Tidak mungkin salah Tidak. ucapan saya. Anda yakin persis bahwa saya, dia, itu ucapan Anda. Tidak ada kemungkinan salah. Berbeda halnya kalau Mendengar. mendengar. Berbeda halnya kalau melihat. Melihat, iya. Oke. Begitulah janji Tuhan. Oh. Yakinlah bahwa itu pasti. Sebagaimana keyakinan Anda bahwa apa yang Anda ucapkan itu memang benar-benar Anda yang mengucapkannya. Iya, iya. Bukan yang didengar, bukan yang Bukan dilihat. Kita bisa salah dengar, bisa salah ini. Setua apapun orang, selemah apapun orang, apa yang dia ucapkan itu dan dia sadari dia ucapkan, itulah yang saya ucapkan. Itu yang dimaksud wa fis sama'i rizqukum wa innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Itu saya kira menyangkut rezeki. Nah, setelah berbicara tentang pengaturan Tuhan menyangkut rezeki dan lain-lain sebagainya, dia berbicara tentang Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, apa kaitannya rezeki dengan Nabi Ibrahim? Iya. Ya kan? Nah, kita lihat. Nabi Ibrahim itu orang yang paling senang tamu. Tamu. Sangat hormat pada tamu. Anda tahu, tamu kalau berkunjung kepada Anda bawa rezeki. Dia bawa rezeki. Iya. Keluar dari rumah Anda, dia bawa pengampunan dosa. Oh. Rumusnya. Kalau yang di atas tadi bicara tentang rezeki dan sebagainya. Tamu datang bawa rezeki, jangan marah, jangan tidak sambut dia. Maka uraian berikutnya menyangkut Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu. Oh. Sebagai bentuk lain dari kedatangan rezeki. Iya. Karena itu hormati tamu. Iya. Karena itu. Ya toh? Iya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Iya. Oke. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepadamu? Sebenarnya bukan bertanya. Terkadang kita bertanya bukan untuk mengetahui jawabannya iya atau tidak, tapi untuk menarik perhatian. Misalnya, sudah tahu ceritanya si A. Oh, iya. Bagaimana itu? Cerita apa ya? Untuk menarik perhatian, Iya, ya kan? gimana? Begini juga di sini. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim. Sudah tahukah kamu ceritanya tamunya Nabi Ibrahim? Tahu kamu ceritanya bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Bagaimana tamu-tamunya yang datang itu? Izdahalu alaihi. Ketika tamu-tamu itu masuk dan berkata salaman. Faqala salamun qaumun munkarun. Waktu tamu-tamu itu masuk, mereka berucap salaman. Nabi Ibrahim jawab salamun. Apa bedanya? Nah, kita lihat bahasa. Kalau saya berkata salaman, itu artinya saya mengucapkan satu salam. Kalau saya menjawab salamun, maka itu artinya salam terus-menerus menyertai kamu. Oh, Jadi bukan cuma satu. iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Coba lihat Nabi Ibrahim hebatnya. Iya. Karena itu Allah berpesan, kalau ada yang mengucapkan salam kepada kamu, jawablah seperti dia atau lebih baik. Karena itu kalau ada yang mengucapkan salam pada Anda, Assalamualaikum, jawab, Waalaikumsalam warahmatullah.
Dia jawab, Assalamualaikum warahmatullahi, jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Selalu lebih baik. Salam adalah keselamatan. Keselamatan dari segala celah. Sekaligus keselamatan memperoleh anugerah. Kita lihat salam ini. Kita dalam bahasa Indonesia. Orang naik pangkat, Anda ucapkan apa? Selamat. Selamat. Dia dapat anugerah. Iya. Oke. Orang terhindar dari bahaya, Anda ucapkan apa? Selamat. Dia selamat. Dua sisinya. Ketika Anda mengucapkan selamat pada orang, maka doakanlah dia terhindar dari segala yang buruk, sekaligus doakan dia agar memperoleh anugerah. Oke, kita tahan dulu Pak Quraisy. Penjelasannya lebih dalam lagi sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditakdirkan. Segala sesuatu. Tetapi ada yang ditakdirkannya tanpa syarat. Pada segmen sebelumnya di Tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy menjelaskan bagaimana kita umat muslim mengucapkan salam, membalas salam. Balaslah salam, ucapkanlah salam kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tidak Anda kenal, walaupun mungkin tidak seagama. Nah, penjelasan lebih dalamnya akan kita bahas sebentar lagi, tapi saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk melihat pertanyaan dari pemirsa yang sudah kami rekam, yang akan diajukan kepada Pak Quraisy Shihab. Seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum Pak Quraisy, saya ingin bertanya, mohon penjelasan apa hubungan antara rezeki yang telah ditakdirkan dengan usaha manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat populer, banyak ditanyakan di mana-mana dan selalu ingin ditanyakan berulang-ulang agar jawabannya secara pasti mengenai rezeki. Pak Quraisy, kan ayat kita kan membahas mengenai rezeki. Apa hubungannya antara rezeki yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha manusia? Itu bagaimana, Pak Quraisy? Saya ingin dulu meluruskan hubungan rezeki yang ditakdirkan. Seakan-akan ada rezeki yang tidak ditakdirkan. Iya betul. Ya toh? Betul, betul. Segala sesuatu yang terjadi ini sudah ditakdirkan. Segala sesuatu. Tetapi ada yang ditakdirkannya tanpa syarat. Ketentuannya kita misalkan, ketentuannya si A harus mati. Tanpa ada syarat. Anda mati. Suka atau tidak suka mati, berobat atau tidak berobat mati. Nah, ada juga takdir saya tentukan, tetapi bersyarat. Saya beri contoh. Kalau misalkan saya berkata begini, matahari jam 6 pagi akan menembus jendela saya dan menerangi kamar saya. Betul? Yeah. Begitu ya? Iya. Tetapi apakah dia akan menembus dan menerangi kamar saya kalau lagi hujan? Belum tentu. Jadi bisa ada faktor luar. Iya. Walaupun Tuhan sudah mentakdirkan bahwa matahari masuk, tapi ada faktor luar. Karena itu ada yang dinamai qada mubram, qada ketetapan Tuhan yang sudah pasti, ada ketetapan Tuhan yang masih tergantung. Qada mu'allaq. Ya kan? Anda mau panjang usia? Mau. Bersilaturahim. Kata Nabi. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dipanjangkan. Jadi berarti sudah ada sebenarnya. Tapi diubah. Bisa diubah. Atau diperluas rezekinya. Hendaklah dia bersilaturahim. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi Pak Quraisy. Kita lanjutkan. Jadi tadi itu bukankah telah datang kepada Nabi Ibrahim pembicaraan tentang tamu Nabi Ibrahim yang merupakan makhluk-makhluk terhormat. Sebenarnya tamu-tamu ini malaikat.
Oh. Tapi datang dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa dia malaikat. Iya. Jadi masuk, salaman, dia jawab salamun, kalian adalah orang-orang yang saya tidak kenal. Nah, maka lihat penghormatan pada tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'adlin samin. Dia tidak kenal. Dia menghindar pelan-pelan dan bersembunyi. Nabi Ibrahim menuju keluarganya. Dia bisik keluarganya, ada tamu tidak dikenal. Bikinkan makanan. Faja'a, maka dia datang membawa anak sapi atau anak kerbau, hidangan berupa anak sapi yang ini. Makanan. Subhanallah, ini orangnya. Iya, tapi tidak dikenal tuh Dia padahal. tidak kenal. Dan dia menghindar perlahan-lahan. Tahu kenapa? Sebab kalau dia terang-terangan pergi, tamunya bisa berkata, oh ini dia mau pergi siapkan minuman. Oh. Oke. Dia akan larang, udah enggak usah, duduk aja. Iya. Ya, toh? Nanti ditolak. Nanti ditolak. Dia tidak mau. Faragha ila ahli faja'a bi'isnin samim. Faqarrabahu ilaihim. Hidangan di sini, silahkan ya. Faqarrabahu ilaihim. Dia lihat ini enggak makan. Tamunya. Tamunya enggak makan. Oke. Hei, silahkan makan. Ala takulun. Enggak makan. Oke, kita tahan sampai di situ Pak Quraisy. Kenapa tidak dimakan dan bagaimana reaksi Nabi Ibrahim pada saat itu? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi tuan rumah bisa merasa takut, Iya. bisa paling tidak kecewa kalau ada hidangan yang tidak dimakan oleh kamu. Lanjut lagi, semakin dekat ke Hari Raya Idul Fitri, tapi terima kasih Anda masih terus setia menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Ada Pak Quraisy Shihab, ada saya Hilbram Dunar. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraisy menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu yang tidak dikenal, tapi tetap disapa dengan baik, dihormati, bahkan dihidangkan makanan. Tapi ternyata hidangan tersebut tidak dimakan oleh tamu-tamunya. Apa yang terjadi Pak Quraisy? Fa'aujasa minhum khifah. Terbetik di dalam hatinya rasa takut. Jadi tuan rumah bisa merasa takut, Iya. bisa paling tidak kecewa kalau ada hidangan yang tidak dimakan oleh kamu. Oh. Hidangan sudah capek-capek dibikin oleh istri, kok gak dimakan? Iya. Dia ingin hidangannya dimakan. Ya kan? Fa'aujasa minhum khifah. Kenapa tidak dimakan? Ini malaikat, bukan manusia. Manusia itu makan. Iya. Manusia itu ada dorongan berahi. Iya. Manusia itu ada jantan dan betina. Ada laki dan perempuan. Ini malaikat. Dia tidak wajar. Fa'aujasa minhum khifah. Karena dia tidak tahu bahwa ini malaikat. Sedangkan dia tidak mau makan. Dia curiga. Ini ada apa nih? Kok dia tidak mau makan? Fa'aujasa minhum khifah. Waqalu. Jangan takut. Tidak usah takut, kami tidak makan. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Dia beritahu bahwa kami malaikat dan kami datang untuk menyampaikan berita gembira kepadamu. Apa berita gembira itu? Kamu bakal dapat anak. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Anak yang memiliki pengetahuan yang dalam. Nabi Ishak. Ini ada lagi satu. Waktu tamu-tamu ini datang, istrinya ikut melayani. Ulama ada singgah di sini. Di dalam ayat lain ada itu. Ulama singgah. Jadi kalau begitu sebenarnya bisa saja dalam keadaan yang
terpercaya dan dihadiri oleh suami. Bisa saja seorang istri ikut membantu suaminya dalam melayani tamu. Ya. Masuk ke dalam ruangan itu. Masuk di ruang makan Iya, misalnya, ikut dia memberikan. ada begitu, malah itu bisa saja. Karena situasi terpercaya, ada suami, ada ini, ya kan? Nah, jadi waktu sang istri mendengar bahwa malaikat-malaikat ini atau orang-orang ini datang untuk memberi gembira bahwa kamu dapat anak, dia kaget. Oh, Apa katanya? Fa'akbarat imra'atuhu fi sarratin. Maka istrinya datang sambil berteriak. Fasakkat wajah, dia pukul pipinya. Keheran-heranan. Saya dapat anak. Dikatakan, fasakkat wajah wa qalat ajuzun aqim. Dia berkata, saya yang sudah tua bangka dan diduga dan mandul, apa bisa saya dapat anak? Ini Nabi Ibrahim bertahun-tahun mengharapkan anak. Sampai istrinya mengawinkan Nabi Ibrahim dengan Sarah supaya dapat anak. Saya mau dapat anak. Padahal saya mandul. Dijawab, qala kadzalika qala rabbuk. Qalu, malaikat-malaikat, begitulah ketetapan Tuhanmu. Nah, kita berhenti lagi sejenak di sini. Anak itu anugerah Allah. Ada sebab, tetapi di atas sebab adalah penyebab. iya. Iya. Anda tidak mau anak, bisa dapat anak. Bisa. Anda mau anak, bisa tidak dapat. Anda mau laki, bisa perempuan yang Anda dapat. Anda mau 1, bisa 4 Anda dapat. Tidak banyak usaha manusia untuk itu. Bayi tabung, alangkah banyaknya yang gagal. Iya. Tidak mau dapat anak, terjadi kecelakaan. Dapat anak. Anak anugerah Allah. Apapun itu. Apapun. Karena itu, jangan pernah menyesal mendapat anak lelaki kalau Anda harapkan perempuan. Itu anugerah Allah. Iya. Jangan juga sebaliknya. Syukuri anugerah Allah, syukuri dengan mendidiknya. Ya kan? Kadzalika qala rabbuk. Iya. Di satu ayat dikatakan Allah menganugerahkan anak itu kepada manusia, bisa lelaki, bisa perempuan, bisa banyak, bisa sedikit, bisa kembar, ya, bisa tidak kembar, bisa juga dia tidak beri sama sekali. Semua kembali kepada Allah. Syukuri itu. Tapi syukuri dengan mendidiknya. begitu. Syukuri dengan dirinya. Innahu huwal hakimul alim. Dia maha bijaksana. Dulu kita lihat, dulu ibu Nabi Isa, Maryam. Itu oleh ibunya, jadi neneknya Nabi Isa, itu mengharapkan anaknya anak lelaki. Beliau bernazar, anak saya kalau laki-laki saya akan tugaskan di gereja supaya dia terbebaskan dari manusia, mengurus hanya gereja. Tiba-tiba yang lahir perempuan, lahir Maryam. Beliau kecewa. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, saya melahirkan anak perempuan. Jadi saya punya nazar tidak bisa terpenuhi. Apa jawab Allah? Tuhan juga tahu kau punya anak-anak perempuan. Tapi laisa dzakaru kal unsa. Salah satu maknanya, anak perempuan yang saya anugerahkan kepadamu tidak sama dengan anak lelaki. Oh iya. Maksudnya apa tidak sama? Semua juga tahu tidak sama. Iya. Nah, maksudnya tidak sama dengan anak laki-laki yang kamu harapkan.
Karena yang ini jauh lebih hebat dari semua anak lelaki. Masya Allah. Kalau begitu anugerah Tuhan, walaupun tidak Anda harapkan, itu anggaplah, yakinlah bahwa itulah yang terbaik buat Anda. Kenapa? Kita lihat penutupnya. Dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ini kisah. Anak itu rezeki. Kedatangan tamu itu membawa rezeki. Ini misalnya contoh-contoh. Saya kira itu ayat kita ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dengan beberapa pertanyaan Pak Quraish. Pastikan nanti tidak kemana-mana, apalagi kita membahas mengenai rezeki yang bermacam-macam bentuknya. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Semua ciptaan Allah itu indah, baik. Nah, tetapi bisa jadi keterlibatan manusia menjadikannya cacat. Pada Tafsir Al-Misbah kali ini kita membahas mengenai surah Az-Zariyat yang intinya banyak membahas mengenai rezeki. Di segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan bahwa salah satu bentuk rezeki adalah anak, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki atau perempuan, kembar, itu semua adalah rezeki dari Allah. Nah, pertanyaannya Pak Quraish, ada beberapa orang yang mendapatkan anak yang lahirnya tidak sempurna. Bahkan seorang teman saya tidak mau punya anak, takut anaknya lahirnya tidak sempurna, katanya Pak Quraish. Ini Islam melihatnya bagaimana? Ya, saya ingin berkata begini. Allah mengisyaratkan bahwa kelahiran anak itu adalah kuasa Allah. Ya. Dan kelahirannya itu terjadi karena ada keterlibatan ibu bapak dalam lahirnya. Ya kan? Nah, semua ciptaan Allah itu indah, baik. Nah, tetapi bisa jadi keterlibatan manusia menjadikannya cacat. Oh. Ya kan? Kalau Allah ciptaannya ahsana kulla syai khalqa. Dia mewujudkan segala sesuatu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi karena ada keterlibatan manusia. Ya. Boleh jadi keterlibatannya inilah yang menjadikan itu cacat. Oke. Nah, kita lihat. Ibunya kepleset. Oke. Jatuh, cacat. Ya kan? Ya, bisa. Keguguran. Ya kan? Itu tidak mengikuti saran-saran dokter dalam ini. Minum obat yang terlarang, cacat, Yeah. ya kan? Yeah. Keterlibatan manusia. Jangan kembalikan pada Tuhan. Karena memang Tuhan menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia. Waktu Adam dia tidak berkata kami. Aku. Oh ya. Manaka antas juda lima khalaqtu. Apa yang menjadikan kamu enggan sujud terhadap siapa yang aku ciptakan. Tidak ada keterlibatan ibu bapak. Ya, ya. Tapi kita ini ada keterlibatan ibu bapak. Saya tidak ingin berkata Tuhan yang menciptakannya cacat. Ini macam-macam ya Pak Quraish ya, Iya. mulai dari kesalahan kita kepada ajaran-ajaran Allah, termasuk ke situ juga ya. Bisa jadi apa yang sudah cacat itu tidak hanya cacat fisik. Betul, betul. Bisa jadi cacat mental. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah itu kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan. Nah cacat-cacat ini atau bukan cacat ini itu Tuhan menetapkan apa yang dinamai sunnatullah. Ada hukum-hukum kemasyarakatan, ada hukum-hukum alam yang dibawa kendali Tuhan. Kita berinteraksi dengan hukum alam itu. Iya. Anda mau anak Anda lahir sempurna, bergizi dan sebagainya, ada hukum yang diajarkan oleh para dokter. Iya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan Makannya ini. bagaimana, Nah, ya. ada
larangan-larangan dokter, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Itu hukum alam, itu orang namai hukum alam, saya namai itu sunnatullah. Hukum-hukum yang ditetapkan alam yang berlaku di dalam masyarakat atau dalam kehidupan umat manusia. Iya, iya. Sesuaikan diri dengan itu. Ya kan? Iya. Tapi di luar itu tetap ini adalah sebuah rezeki dari Allah juga ya, anugerah dari Allah. Tidak ada yang dari Allah yang buruk. Iya, iya. Kalau ada yang buruk, maka itu salah pandangan mata Anda. Kita jangan nisbahkan sesuatu yang buruk pada Tuhan. Masya Allah. Cari kesalahannya Iya. pada diri Anda atau diri orang lain. Saya kira itu yang Baik, kita masuk pada kita masuk kesimpulan. Kesimpulan kita, siapa yang ingin percaya dengan mantap tentang keesaan dan kuasa Allah, maka hendaklah dia memandang ke sekelilingnya dan memandang dirinya. Dia akan menemukan bukti-bukti itu. Yang kedua, bukti-bukti keesaan Allah itu pada alam raya kita bisa lihat antara lain pada keserasiannya dan pada diri manusia kita bisa lihat pada organ-organnya dan fungsi-fungsi organ-organ itu. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki manusia. Jaminan dalam arti menyiapkan sarana, bahan dan dorongan untuk meraihnya. Nah, ini saya tadi tidak terangkan tapi saya akan jelaskan begini. Rezeki anak kecil itu disiapkan oleh orang tuanya. Iya. Dikasih uang jajan. Dikasih uang dibeliin jajan, baju. ya toh? Iya. Oke. Tetapi dia tidak bisa makan kalau tidak ada selera. Oh betul. Tuhan yang siapkan selera. Iya, nafsu makan. Nafsu gitu. makannya ada toh. Nah, orang dewasa sudah beda dengan anak kecil. Orang dewasa harus cari sendiri. Iya. Nah, ini jaminannya itu, jaminan Tuhan itu bukan berarti dia siapkan ini kamu makan. Dia siapkan ini ada bumi. Di sini kamu bisa dapat rezeki. Dia siapkan dorongan untuk itu. Itu makna jaminan rezeki Allah. Ada sistemnya yang Ada sudah- sistem. Iya, iya. Jangan berarti bahwa saya duduk aja nanti datang makanan. Memangnya Anda anak kecil. Iya kan? Iya, iya. Oke. Saat berusaha memperoleh rezeki, manusia hendaknya bekerja di persada bumi ini sambil melihat dan mengarahkan pandangan ke langit. Sana sebenarnya. Yang mengatur itu, yang di atas. Itu. Memasuki rumah hendaknya didahului dengan mengucapkan salam. Iya. Toh? Untuk mendoakan penghuninya sekaligus mengisyaratkan kehadirannya membawa kedamaian. Assalamualaikum, saya ini hadir, saya datang, tujuan saya membawa kedamaian. Bukan kekeruhan apalagi permusuhan. Menjawab salam hendaknya lebih baik daripada ucapan yang memberi salam. Assalamualaikum itu tadi. Yang lebih panjang, yang lebih panjang, yang lebih lebih panjang lengkap dan membahas. ya, toh. Menjawab salam yang diucapkan oleh yang tidak dikenal sekalipun adalah kewajiban agama. Kepada siapapun. Pada siapapun. Bahkan Rasul SAW menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada yang dikenal dan tidak dikenal. Mengucapkannya. Begitu orang ucapkan salam pada Anda, Anda wajib menjawab. Dosa kalau tidak jawab. Orang menawarkan kedamaian pada Anda. Iya. Kedamaian yang adil. Jawab dong. Mari kita hidup damai. Ya kan? Menyebarkan salam dan kedamaian untuk seluruh anggota masyarakat, kecil atau besar, lelaki atau perempuan, dikenal atau tidak dikenal, adalah misi setiap muslim di persada bumi ini. Nah, baru yang terakhir yang saya ingin katakan, malaikat tidak makan. Iya. Ya kan? Iya. Namun demikian, siapapun tamu yang datang ke rumah Anda, hormatilah dia. Usahakanlah menghidangkan apa yang dapat Anda hindahkan sebagai penghormatan. Dan yang terakhir, anak ditentukan oleh Tuhan. Dia adalah rezeki dari Tuhan, maka syukuri kehadirannya. Masya Allah. Terima kasih Pak Quraish untuk tausiahnya kali ini, di mana kita semakin dekat ke hari kemenangan. Tapi kita masih akan bertemu lagi, besok masih ada tafsir Al-Misbah. Insya Allah masih bermanfaat kita mendengarkan tausiah dari Pak Quraish Shihab. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.